Halo, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar kalian? Kali ini saya mau berbagi santapan rohani dari hasil perenungan saya di pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami bersyukur kami bisa memulai hari yang baru lagi. Dan sebelum kami beraktivitas, kami mau mendengarkan Engkau lewat firman-Mu. Pakailah kami Tuhan untuk bisa mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Tolong kami Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Pagi hari ini yang kita renungkan terambil dalam 1 Samuel pasal 3. Saya bacakan untuk kita semua. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Teman-teman semua, cukup kita baca sampai di situ dulu. Kita belajar dari Samuel pagi hari ini. Dia adalah anak dari Elkana dan Hana, dan dia adalah anak permintaan Samuel ini. Ketika Hana dia punya anak dan dia meminta sama Tuhan supaya diberikan anak laki-laki, dan kalau anak itu nanti sudah lahir maka si Hana memberikan anaknya untuk melayani Tuhan di rumah Tuhan gitu. Jadi dari waktu kecil, mungkin umur 5 tahun, Samuel sudah diantar ibunya ke rumah ibadah, ke bait Allah, bait suci Tuhan. Nah, di sini kita melihat Samuel dipanggil oleh Tuhan. Kenapa Samuel dipanggil oleh Tuhan? Kenapa bukan Eli? Kenapa bukan anak Eli? Eli dan anak-anak Eli telah jauh hidupnya dari Tuhan. Maksudnya perilaku hidupnya jauh dari Tuhan. Hofni, Pinehas, anaknya Eli, berlaku sewenang-wenang dalam melakukan ritual agama, ibadah kepada Tuhan. Bahkan mereka melakukan hal tidak senonoh, memaksa jemaat, dan mereka hidupnya rakus banget teman-teman. Mereka makan korban persembahan, dan mereka sangat rakus. Mereka tidak benar di hadapan Tuhan. Bahkan mereka memperkosa perempuan-perempuan, pelayan-pelayan perempuan di sana. Sungguh jijik banget. Lalu kesalahannya Eli apa? Dia menegur anaknya tidak dengan tegas, dan tidak keras. Ya, Eli ini. Dan itulah yang membuat Allah marah kepada Eli. Bahkan Allah mengatakan nanti sampai keturunan pun tidak akan ada, dan sekalipun ada
mereka akan minta makanan mereka kepada Samuel. Padahal Samuel bukan siapa-siapa. Di sini kita belajar dari Samuel. Samuel, lingkungannya itu seperti itu, Pinehas, Hofni, perilaku mereka, Elia. Tetapi dia tidak dipengaruhi, dia tidak mudah dipengaruhi oleh lingkungan. Kita anak-anak muda terkadang mudah terpengaruh oleh lingkungan, oleh teman-teman kita, dan kita sulit untuk menyatakan kita ini anak Tuhan loh. Di sini kita belajar dari Samuel. Dia begitu fokus hidupnya itu ya, benar-benar sih untuk pelayanan Tuhan pada Tuhan ya, memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Dia tidak terpengaruh sedikit pun dengan lingkungannya, ataupun mungkin kalau dia lihat Hofni sama Pinehas makan gitu ya, rakus, oh ya aku rakus juga dong, masa cuma mereka yang kebagian. Tapi dia enggak, dia sangat takut akan Tuhan walaupun dia masih kecil ya, mungkin umurnya masih sangat muda dari Hofni dan Pinehas, tetapi hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Dia anaknya taat dan Tuhan memanggil dia. Dia awalnya nggak ngerti, dia pikir yang manggil dia adalah Elia, tetapi ternyata setelah dijelasin sama Eli, ya bukan Elia ya guys, Eli, dan disuruh nanti kalau udah keempat kali dia bicara lagi, ada yang bicara lagi, ada yang ngomong sama kamu, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Ini kalimat yang sangat bentuk kerendahan hati sih, kalimat yang menunjukkan kerendahan hati dan kesiapan hati Samuel dalam menerima perintah Tuhan, dalam menerima panggilan Tuhan. Kita harus mengatakan seperti, berbicaralah Tuhan. Nanti kita izinkan Tuhan itu berbicara. Kita siap mendengar pembicaraannya Tuhan kepada kita. Dan dia mengatakan, sebab hambamu ini adalah sungguh sangat rendah hati, sungguh suatu sikap yang humble, yang sangat rendah gitu, dan dia siap untuk mendengar gitu. Kita semua dan saya ingin terjadi dalam hidupku juga. Saya ingin Tuhan pakai aku, dan saya ingin juga supaya kita semua, teman-teman semua, dipakai oleh Tuhan untuk dipanggil melayani Dia. Jujur teman-teman, tadi ini udah jam 6 dan jam 6 pagi, dan jam setengah 3 itu saya bangun dan saya terjaga, saya dengarkan suara dan saya dengarkan lagu-lagu rohani, dan saya ingat, Tuhan, ke depan saya mau kemana? Saya di GBI Kebumen sudah jalan 3 bulan, tinggal sekitar 9 bulan lagi saya sudah selesai pelayanan, praktek pelayanan, dan saya bingung mau kemana guys. Karena apa yang harus aku lakukan, nah, saya masih belum tahu ya. Dan Tuhan mengingatkan ini lagi, dengan panggilan Tuhan, melayani Dia, melayani Dia dengan tidak serupa, dengan tidak sama dengan orang-orang yang di lingkungannya. Dan di situ saya ingat apa panggilan saya. Saya terpanggil untuk apa? Apakah untuk orang-orang yang seperti Pinehas, Hofni? Yes, kita adalah saksi Tuhan.
Mungkin kalau Tuhan izinkan, saya bisa menjadi saksinya Tuhan. Ada orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saya ajak teman-teman semua supaya kita diberikan hati yang siap oleh Tuhan. Hati seperti Samuel yang siap, yang bersedia untuk mendengar panggilan Tuhan dan memiliki sikap yang humble, sikap yang rendah hati, mengandalkan Roh Kudus dalam menjalankan panggilan itu. Jadi kita pun percaya sama Tuhan Yesus, kita pun dibaptis, dan kita bisa menjadi orang percaya. Itu adalah panggilan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Namun tidak berhenti di situ teman-teman semua. Kita terpanggil untuk menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi saksi Tuhan Yesus, memuridkan orang lain dalam amanat agung pesan Tuhan Yesus. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, kita diajak untuk memuridkan dan menjadikan semua bangsa di seluruh dunia ini untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Dan kita diberi kuasa, diberi kesempatan Tuhan Yesus untuk membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu adalah amanat Tuhan Yesus yang sangat agung, dan itu berlaku dalam kehidupan kita. Tetap semangat, kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Ingat lagi panggilan kita untuk pergi dan menjadikan semua bangsa di dunia ini menjadi murid Tuhan Yesus. Bagi teman-teman yang bukan Kristen, bukalah hati dan coba untuk merenungkan kembali ini, apa sebenarnya panggilan kita. Ketika kita lahir, kita terpanggil untuk apa sih? Dan dari kita di sini kita terpanggil untuk serupa dengan Kristus. Kita yang adalah ciptaan terpanggil untuk serupa dengan pencipta kita. Kita dipanggil untuk sama seperti Tuhan Yesus, yang penuh kasih, yang mengasihi semua orang. Terima kasih untuk teman-teman orang Kristen, teman-teman yang bukan Kristen, yang sudah menunjukkan kasih selama ini. Dan itu sudah sungguh luar biasa, karena teman-teman yang bukan Kristen telah meneladani Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Pencipta kehidupan kita dan Sang Pemberi kehidupan kita. Tetap semangat, tetap enjoy. Tuhan memberkati. Bye-bye.